Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melewati malam ini, untuk kita istirahat dan tidur, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan berdasarkan kitab Ratapan pasal 1 pada ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, baik hamba-Mu maupun seluruh jemaat Tuhan dalam rumah-rumah mereka, sebelum kami istirahat dan tidur, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan dan Allah kami, karena kasih setia-Mu yang nyata dalam hidup kami, di tengah-tengah segala perkara dan peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Kami tetap mengalami pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan bahkan keselamatan yang daripada Tuhan. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami istirahat dan tidur, kami akan merenungkan firman Tuhan. Pimpinlah kami dengan roh Tuhan yang kudus, sehingga oleh pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk mengerti dan memahami kehendak Tuhan dari firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami memohon. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Ratapan pasal 1 pada ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan, Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah, hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku, darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Aku memanggil kekasih-kekasihku, tetapi mereka memperdayakan aku. Imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati semuanya di kota, tatkala mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Dengarlah bagaimana keluh kesahku, sedang tiada penghibur bagiku. Seteru-seteruku mendengar tentang kecelakaanku. Mereka gembira karena Engkau yang mendatangkannya. Datanglah kiranya hari yang telah Engkau umumkan itu, dan biarlah mereka menjadi seperti aku. Biarlah segala kejahatan mereka datang ke hadapan-Mu, dan perbuatlah kepada mereka seperti Engkau telah perbuat kepadaku, oleh karena segala pelanggaranku, karena banyaklah keluh kesahku dan pedih hatiku. Demikian pembacaan firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu benar, adil dalam segala keputusannya. Dan segala keputusan Tuhan itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan dan diperlakukan bagi semua umat manusia, termasuk
diperlakukan kepada umatnya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat dan memperhatikan keadaan kita yang kita alami pada saat ini, dialami oleh semua umat manusia, dirasakan oleh rakyat Indonesia, dirasakan oleh gereja. Kita melihat apa yang ditetapkan oleh Tuhan melalui Nabi Musa pada kitab Ulangan pasal 30 ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-17. Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17 dikatakan, "Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya." Dan ayatnya 19 sampai ayat 20 dikatakan, saudara-saudara, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka." Itu Tuhan sudah tetapkan dalam kitab Ulangan 30. Jadi oleh karena pelanggaran terhadap firman Tuhan, umatnya dipandang bersalah. Dan pasti penghukuman Tuhan itu terjadi. Dan penghukuman Tuhan itu membuat jalan hidup setiap orang menjadi susah, menjadi berat, mengalami penderitaan dan kesukaran. Dan bahkan kita tidak berdaya untuk menanggungnya. Karena umat Tuhan tidak berdaya untuk menanggungnya, apa yang harus dilakukan? Nah, itu adalah kesadaran untuk kembali kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Berseru dan memohon pengampunan Tuhan. Karena Tuhan kembali mengasihani kehidupan dan mengaruniakan kepada umatnya segala yang baik. Sebab kalau tidak, kita tahu akibat dari hukuman Tuhan itu, kemurkaan Tuhan itu, membawa kepada penderitaan dan kebinasaan.
Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membangun kesadaran untuk kembali kepada Tuhan. Dan memohon pengasihan Tuhan itu berlaku. Hanya itu yang kita bisa lakukan. Datang kembali pada Tuhan. Maka orang yang datang kepada Tuhan itu, ia akan menyambut setiap orang. Karena itu Yesus katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya orang yang datang, yang menyerahkan seluruh hidup, berbalik dan bertobat, itu adalah sikap dan tindakan perbuatan yang baik yang harus kita lakukan. Tuhan akan menyambut, Tuhan akan berkenan memperlakukan kepada umatnya kasih setia abadi. Dan Tuhan akan mengubahkan satu keadaan yang rumit, yang berat, seperti yang kita hadapi, yang tengah kita alami dalam hidup berbangsa kita pada saat ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami menyadari bahwa penderitaan pada saat ini telah mengguncangkan seluruh kehidupan kami. Bahkan juga mengguncangkan iman percaya kami, Tuhan. Tapi kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami memohon pengampunan Tuhan. Ampunilah umat manusia ini, Tuhan. Yang memberontak, yang hidup menurut jalan yang ditentukannya sendiri. Yang terkadang tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Tengah-tengah segala perkara dan peristiwa ini, Tuhan, telah banyak korban jiwa. Telah banyak penderitaan. Bahkan masih banyak yang mengalami penderitaan dan kesusahan pada saat ini. Kami mohon ya Tuhan dan Allah kami, kuasa Tuhan. Kuasa yang membebaskan kami dari penderitaan ini. Kuasa Tuhan yang dapat mengenyahkan wabah penyakit dan benih sakit penyakit ini. Dan mencurahkan roh pemulihan dari sorga. Sehingga bumi ini penuh kemuliaan Tuhan. Dan kekuasaan Tuhan mengenyahkan segala benih sakit penyakit ini. Lalu Tuhan berkati upaya pemerintah, upaya semua orang untuk dapat keluar dari segala masalah yang menekan ini, yang menghimpit ini, yang mengancam dan menakutkan ini. Berkati upaya pemerintah ya Tuhan dan Allah kami untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan rasa aman kepada seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia. Sehingga di dalam berkat Tuhan, Bapak Presiden dan semua jajaran dapat menemukan jalan yang tepat. Kami mohon pemulihan Tuhan bagi gereja Tuhan. Teristimewa kami sebagai warga GPIB Tuhan, yang pada saat ini benar-benar merasakan satu tekanan, merasakan satu beban yang berat. Karena setelah persidangan sinode tahunan GPIB pada tanggal 26 sampai 29 Februari, virus corona ini merebak di antara para peserta PST. Hamba-hamba Tuhan, baik diaken, penatua, bahkan pendeta, tidak luput dari wabah ini dan bahkan menghadap hadirat Tuhan. Kau melihat keluarga-keluarga mereka ya Tuhan dalam duka cita, masih terisolasi. Tuhan tolong mereka. Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka dan memberikan jaminan. Dan Tuhan melihat begitu banyak rekan-rekan sepelayanan kami terbaring.
masih dalam upaya dan usaha pemulihan, mengupayakan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa dan hamba-Mu berdoa, ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, menjamah mereka. Seluruh warga gereja Tuhan, Engkau memberikan perlindungan. Mereka yang lelah dan lemah, yang sakit, angkatlah beban-beban mereka. Hamba-Mu memohon ya Tuhan dan Allah kami, jamilah hidup umat-Mu, agar hari esok kami melihat keadaan berubah di dalam kuasa Tuhan yang memberikan pembebasan bagi kami dari penderitaan ini. Kami dapat beraktivitas kembali, setiap orang bekerja dan berusaha dan diberkati Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, inilah saatnya kami benar-benar hidup di dalam Tuhan. Malam hari ini kalau kami istirahat dan tidur, biarlah kami dalam perlindungan Tuhan. Jauhkan dari segala pencobaan apapun. Besok Tuhan, kalau kami boleh memohon, kami bangun, kami melihat hari-hari yang Engkau karuniakan, hari baik bagi kami, penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Negeri kami, bangsa kami, penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Ini doa kami, doa hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan berkat bagi seluruh umat-Mu dalam istirahat dan tidur mereka pada saat ini. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih kuasa Allah Bapa, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus menyertai mereka dalam hidup bersama keluarga, menyertai dalam segala hal yang mereka rencanakan sampai selama-lamanya. Amin.